Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, Mukhalafah fit Tauhid, beberapa bentuk penyimpangan dari tauhid. Seperti yang telah kita sampaikan, Bapak sekalian, bahwa tauhid ini mengajarkan kepada kita terbentuknya rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pengagungan kita kepada Allah akan melahirkan, memuliakan dan mengagungkan syiar agama Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adanya ketakwaan kepada Allah taala. Sehingga tauhid yang mengajarkan pengagungan kepada Allah ini akan muncul dalam bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah. Sehingga orang yang bertauhid akan betul-betul sangat menjunjung tinggi syariat agama Allah Ta'ala. Sebaliknya, lemahnya tauhid atau bahkan hilangnya tauhid dalam hati seorang akan melemah pula rasa pengagungan kepada Allah, atau bahkan hilangnya sama sekali rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah apa yang disampaikan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya yang menentang dakwah Nabiullah Nuh, pada Nabiullah Nuh berdakwah siang malam dan melakukan segala cara untuk sampainya dakwah kepada mereka dan tergugahnya mereka mengikuti dakwah tauhid, akan tapi mereka senantiasa melecehkan, menghina, menentang, bahkan anak turunnya itu selalu sudah disiapkan untuk menjadi generasi kafir fajir. Wala yalidu illa kafiran ay ila fajiran kafara. Dan tidaklah mereka melahirkan anak kecuali memang sudah disiapkan untuk menjadi generasi yang kafir fajir. Ada kaderisasi untuk menjadi orang kafir dan fajir. Dididik betul dari kecil, disiapkan untuk menjadi orang yang kafir dan fajir. Ini tentu sangat luar biasa. Apa kata Nabiullah Nuh menghadapi kaumnya seperti ini? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Sehingga titik porosnya di sini, atau inti masalahnya di sini. Kenapa mereka itu tampil fajir, tampil kafir, tampil menentang, tampil durhaka? Ya karena mereka ini betul-betul tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengagungan. Dan ini adalah poros penyimpangan dari sini. Munculnya kekafiran, munculnya kesyirikan, munculnya kemunafikan, munculnya kebid'ahan, munculnya kemaksiatan. Itu berkaitan dengan kurangnya atau hilangnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau masih ada rasa perkewu dengan seorang, katakanlah di kampung ini ada yang diperkewi itu, pasti dia akan tahu unggah-ungguh. Dia akan perkewu kalau akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan orang yang diperkewi itu. Tapi kalau sudah nggak ada yang diperkewi, udah bablas-bablas saja. Semua orang dianggap kayak jebok gitu aja, nggak ada ini sama sekali perasaan apa-apa. Tapi kalau ada rasa perkewu karena rasa pengagungan, itu akan ada rasa malunya. Makanya rasa malu itu sangat berkaitan dengan keberadaan iman. Iman dan malu itu dua sisi mata uang, atau sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Maka dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang daripada keimanan. Dan juga dikatakan al iman wal haya'u qurina. Iman dan rasa malu itu beriringan, selalu beriringan, gandengan. Idza rufi'al akhar rufi'a, idza rufi'a ahadu rufi'al akhar. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau satunya terangkat, maka yang lainnya terangkat. Kalau hilang rasa malu, menandakan ini hilangnya keimanan. Rendahnya rasa malu menunjukkan rendahnya keimanan. Tingginya iman menghasilkan tingginya rasa malu. Itu sudah merupakan ini hal yang selalu beriringan, dual ini. Oleh karena itulah orang yang mereka imannya tertanam kuat, tauhidnya tertanam kuat, pasti ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya rasa malu, ya ketahuan melakukan perbuatan yang maksiat atau durhaka, abangireng, raina abangireng. Bagaimana rasa malunya yang sangat luar biasa. Ini kalau ada rasa malu. Tapi kalau nggak ada rasa malu, ya sudah, nggak ada masalah sama sekali. Bapak sekalian, rasa pengakuan itu diantaranya adalah bentuknya orang bersumpah dengan nama Allah, atau bersumpah itu sangat berkaitan dengan rasa pengagungan. Maka seorang muslim diajarkan supaya kalau bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Dan kalau ada orang membawa sumpah dengan nama Allah, supaya kita membenarkannya dan menghormatinya. Ini adalah berangkat dari rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti masalahnya di sini. Oleh karena itulah, di antara bentuk penyimpangan dari tauhid, kata beliau, minal akhta'i, di antara kesalahan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah al-halfu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Kal halfi bil amanah awin nabi sallallahu alaihi wasallam awin ni'mati awin syarafi awil arab, wa hadha kulluhu syirkun. Di antara kesalahan itu adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan amanah, demi amanah umpamanya, atau demi nabi, demi rasul, atau demi nikmat, atau demi syaraf, kemuliaan, awil arab, atau demi kehormatan. Semua lafaz sumpah yang dinisbatkan kepada selain Allah itu adalah syirik. Bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar, tergantung rasa pengagungan terhadap apa yang dipakai untuk sumpah tersebut. Karena sumpah itu berkaitan dengan rasa pengagungan. Kalau yang dia pakai sumpah itu dengan keyakinan benar-benar ada rasa pengagungan terhadap yang dia pakai untuk sumpah, bahwa yang dijadikan sumpah itu ini diyakini bisa mendatangkan manfaat madarat, umpamanya demi Nyai Rokidul,
Kemudian dengan keyakinan Nyaro Kidul ini memang yang menguasai yaitu wilayah selatan. Kalau tidak mencari ridhonya Nyaro Kidul, bakal bisa timbul pagebluk, sehingga betul bisa mengendalikan dan menimpakan berbagai macam ini musibah. Seperti ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Kalau tanpa keyakinan itu, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau keyakinannya kayak Nyaro Kidul tadi, syirkun akbar. Kalau itu hanya berkaitan kemuliaan beliau dan tidak kemudian punya keyakinan yang seperti itu, syirkun asghar. Ini adalah apabila seorang dia bersumpah dengan nama selain Allah SWT, sehingga bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar. Sehingga ketika Rasulullah SAW, ketika para sahabat mereka masih mengucapkan lafal-lafal sumpah yang dinisbatkan kepada selain Allah, dan itu kebiasaan yang mengalir di kalangan orang Arab, demi bapak, demi kakek moyang kita, itu hanya ngalir gitu aja. Kadang-kadang lisan itu ngalir itu aja. Orang sering juga wallahi itu bukan sumpah tapi kayak ngalir gitu aja lisannya. Ini kesalahan, tapi tidak sampai pada tingkat syirik tadi. Tapi nggak boleh, harus direvisi. Makanya umat Islam pernah dikoreksi oleh orang Yahudi berkaitan dengan lafaz-lafaz syirik tersebut, dan Nabi kemudian luruskan. Sebagaimana orang Yahudi pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, innakum tusyrikuna, kalian itu musyrik. Jadi kata orang Yahudi kepada Nabi, kalian itu musyrik. Orang Yahudi aja musyrik besar, tapi bisa mengoreksi Kanjeng Nabi dan para sahabat, kalian itu musyrik. Tahu? Taqulun, kalian mengucapkan Masya Allah wasita, wa taqulun wal Ka'bah, kalian mengatakan apa yang Allah kendaki dan kamu kendaki. Kamu mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu idza aradu ayakhlifu ayaqulu rabb rabbil Ka'bah. Maka Nabi lalu mengatakan para sahabat, mengajarkan, kalau kalian akan bersumpah, ucapkan demi Rabbnya Ka'bah. Kalau wal Ka'bah ini adalah syirik, demi Ka'bah syirik, nggak boleh. Kasih solusi oleh Nabi supaya nggak syirik, wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu demi Allah SWT yang memiliki Ka'bah. Ini baru tauhid. Di sini dari sisi orang Yahudi tahu kalau itu musyrik, padahal dia juga melakukan musyrik syirik besar. Sehingga kadang-kadang orang yang tenggelam dalam kesalahan itu, dia nggak mengoreksi, nggak memperhatikan tentang kesalahan dirinya, tapi ngoreksi orang lain pinter, sampai sekecil-kecilnya tahu. Sebagaimana orang Yahudi tadi, dia tenggelam dalam syirkun akbar, tapi bisa mengoreksi syirik asghar yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Kemudian dari sisi Nabi awal-awal dakwah itu yang fokusnya adalah perhatian dengan syirkun akbar. Ini yang diberantas dulu, sehingga lafal-lafal syirkun asghar itu masih mengalir, dibiarkan begitu. Ini menunjukkan memang dakwah itu ada tahapannya, ada tahapan-tahapan dakwah yang terkadang fokus dulu, dan ini fokus dulu dengan yang gede-gede. Bukan berarti tidak mengoreksi yang kecil-kecil, tapi ada tahapannya. Ini dulu yang digarap. Kayak orang mau mengerjakan semua segala sesuatu, mesti diawali dengan yang paling pokok-pokok dulu. Orang mau bangun rumah juga yang pokok dulu, mau operasi yang pokok dulu, mau bengkel juga yang pokok-pokok dulu, sehingga baru kemudian menyempurnakan yang berikutnya. Ini sudah menjadi tahapan dalam semua pekerjaan begitu. Tetapi salah tetap salah. Makanya kemudian Nabi koreksi dan diluruskan
tentang apa yang terjadi kesalahan pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kemudian beliau mengatakan, wa hadza kullu syirkun, ini semuanya demi amanah, demi nabi, demi nikmat, demi kemuliaan, demi kehormatan. Hada wa hada kulluhu syirkun, ini semuanya adalah syirik. Lama thabata fi sahihain, sebagaimana terdapat di dalam sahihain Bukhari Muslim, an Ibnu Umar, dari ibnu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini Abdullah ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar ibn Khattab, dua-duanya sahabat Nabi, maka dikatakan radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau kalau enggak ya dia diam. Ini adalah arahan Rasulullah SAW. Larangan Nabi untuk bersumpah dengan nama-nama selain Allah, ini bersumpah dengan bapak-bapak mereka, dan yang merupakan kebanyakan atau kebiasaan kebanyakan orang-orang Arab yang kemudian ketika masuk Islam mereka masih ke bawah-bawah dan belum dikoreksi Nabi, karena Nabi fokus dengan tauhid dan syirik yang besar-besar dulu. Setelah berlangsung sekian lama di Madinah, Nabi baru kemudian melarang mereka ini dari hal-hal yang merupakan cabang daripada kesyirikan atau syirkun asghar, untuk menyempurnakan ini tauhid yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar bersumpah itu hanya dengan semata-mata dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah, bersumpah dengan yaitu nama Allah, atau kalau enggak ya diam. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah taala, karena inti tauhid adalah mewujudkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk pengagungan kepada Allah taala itu apabila ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dibenarkan. Adapun kalau dia berdusta dengan nama selain Allah, dengan nama Allah, itu adalah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi urusan kita, ketika seorang itu dia bersumpah dengan nama Allah SWT, maka wajib kita untuk membenarkan sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kedustaan yang paling besar berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muslim asal itu mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Maka kalau orang mengatakan ini ajaran Allah, ya Muslim akan mengagungkan. Tapi ternyata kiainya menyesatkan. Ini bukan ajaran Allah, dinisbatkan sebagai ajaran Allah Ta'ala. Kayak orang Yahudi, mereka yaktubuna bi aidihim, menulis dengan tangan-tangan mereka, dengan hawa nafsu mereka, lalu mengatakan hada min indillah, ini dari si Allah Ta'ala. Kalau umat Islam juga sama begitu, kiai-kiai yang mengatakan yaitu ajaran sendiri, pemahamannya sendiri, tafsirannya sendiri, nggak ada nisbatnya kepada Nabi dan para sahabat, kemudian mengatakan ini ajaran Islam. Ya orang Islam yang asalnya mengagungkan Allah SWT ya akan mengagungkan. Oh nggih, sendok dawuh, nderek manut. Itu adalah memang muslimin punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk
Upaya para musuh itu untuk menghancurkan Islam diantaranya adalah membuat riwayat-riwayat palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau Quran nggak bisa memalsukan, karena Allah telah siapkan ini orang-orang yang mereka betul-betul menghafal Al-Quran dan terjaga betul di lafaz Al-Quran, sehingga memalsukan Quran pasti akan segera konangan. Tapi mereka merusak Quran diantaranya dengan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan. Tafsiran-tafsiran yang menyesatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan tafsiran menyesatkan ini berkembang. Dengan apa? Dengan membangkitkan para ulama yang tugasnya adalah menjelaskan kebenaran dan membabat habis semua kebatilan yang akan disusupkan ke dalam ini Islam. Sebagaimana Nabi katakan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memanggul ilmu risalah ini, ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW itu di setiap zaman, setiap masa, yaitu orang-orang yang mereka memanggul ilmu risalah ini. Ini para ulama dari kalangan orang adilnya, ulama yang adil. Sebab ada ulama yang warasatul anbiya, ada ulama yang mereka itu pewaris para nabi dalam hal menyampaikan risalah, menjelaskan risalah, amanah menyampaikan agama. Dan ada ulama yang mereka ini syarrul khalqi fi tahtas sama, sejelek-jelek makhluk di kolong langit. Ulama-ulama penjahat, ulama-ulama penjahat, ulama-ulama yang mereka cari makan, cari dunia dengan agamanya, sehingga rakusnya dengan dunia menjadikan mereka menjual agama Allah Ta'ala, menyesatkan manusia. Yang kalau Nabi ungkapkan dengan istilah al-a'immatud dhalal, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mentauhidkan yang syirik, dan membatalkan tauhid dan sunnah, dan melegalkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, bid'ah, khurafat, segala macam. Ini adalah ulama su, aimatul dhalal. Atau dengan ungkapan lain Nabi katakan du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mereka yaitu menyeru ke pintu-pintu jahanam, atau yang berada di pintu-pintu jahanam. Semuanya itu nyemplungkan ke jahanam. Mari, ayo, tapi ayonya itu nyemplung ke jahanam. Ya seruannya sih bukan ayo nyemplung jahanam gitu, enggak. Ayo mencintai Nabi, ayo mengagungkan ulama. Tapi mencintai Nabi dan mengagungkan ulama yang diserukan itu aslinya adalah syirik. Aslinya adalah syirik, tapi dikemas sedemikian dengan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan mengagungkan Nabi, mengagungkan ulama, memuliakan ulama, sehingga bahkan orang yang mereka mengoreksi mengoreksi, meluruskan, membongkar kerusakannya, dianggap ini pembenci Nabi, pembenci ulama, tidak beradab dengan ulama. Yang sekarang kalau sekarang diistilahkan dan ungkapannya ini para wahabi sesat itu, bahkan digelari wahabi iblis segala. Itu karena saking sengitnya dengan ajakan para tauhid, ajakan para sunnah, dan mengusik syirik, bid'ah, khurafat yang mereka dikembangkan. Ini adalah para penyesat. Di antara yang sangat menegakkan adalah ulama ini kata Nabi, yamilu hadal ilma min kulli khalafin udulu, yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ulama ini akan menghapus, menolak, menyingkirkan segala macam bentuk hulu dalam agama. Di antara pintu kesatan beragama adalah hulu, berlebihan.
Sehingga para ulama ini yang kemudian menepis, menolak segala macam bentuk sikap gulu dalam beragama, sehingga agama terjaga, tetap lurus. Ada gulunya sufi, ada gulunya khawarij, dan gulu yang lainnya. Wantihala mubtilin, dan membongkar kebatilannya ahli batil. Perbuatan orang-orang zindiq, sekalian zindiq itu munafik berat, itu membuat diantaranya membuat riwayat-riwayat palsu, sehingga jihadnya para ulama diantaranya adalah meneliti riwayat-riwayat yang ada itu, sehingga disahkan antara riwayat yang sahih dengan yang dhaif, dengan yang ini apa itu namanya maudhu, yang palsu. Ini jihad besar, sehingga betul-betul terpilahkan mana yang sabda Nabi yang betul-betul, mana yang sabda Nabi yang hanya nisbat kedustaan. Ini jihadnya para ulama. Maka sepanjang zaman itu akan tarung terus antara ahlul haq dengan ahlul batil. Sehingga kalau ada istilah ulama sedunia gepui ulama Wahabi, ya nggak apa-apa. Memang iblis dan teman-temannya itu tugasnya gepui, ya ini kebenaran. Tinggal yang digepui itu ahlul haq atau ahlul batil. Ya kayak Abu Jahal umpamanya, tokoh-tokoh sakura sak negara gepui Muhammad. Ya nggak apa-apa, Muhammad itu bener loh. Istilah dikepui ya silahkan, mau dikepui mau diapain. Yang jelas ini posisinya adalah ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul haq dan ahlul batil, dan itu akan terus tarung sampai hari kiamat. Nggak akan pernah ini ketemu. Tinggal kita menyiapkan mental, mau di posisinya ahlul haq atau mau di posisinya ahlul batil. Dan jangan sampai kapusan, intinya gitu. Jangan sampai kapusan. Kadang ada ahlul batil ini berpenampilan ahlul haq, jubahan, jenggoten, udeng-udengan, kemudian pakai kalimat-kalimat Islam, kalimat Quran, kalimat sunnah. Kadang tampil lembut tapi gelembut tetapi isinya adalah rayuan gombal semuanya. Yang orang tertipu dengan itu ya sudah wassalam. Ini adalah tarung sampai hari kiamat. Hanya umat Islam diajarkan untuk betul-betul selalu memegangi adab-adab yang bagus, tidak kemudian bermain brutal dan bermain tanpa adab dalam ini berada di atas kebenaran dan dalam menyampaikan kebenaran dan dalam mengoreksi orang untuk kembali kepada ini kebenaran. Wa ta'wilal jahilin, dan ulama itu yang akan meluruskan kebodohan orang-orang yang bodoh. Takwilnya orang bodoh. Banyak orang bodoh bicara agama sehingga ngawur-wur dalam bicara agama. Ngawurnya itu bertingkat-tingkat. Dari ngawur ibaratnya 1000% sampai ngawur ya ini 100%, sampai ngawur 10%. Orang ngawur macam-macam. Karena kebodohannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya orang-orang yang bodoh ini merasa benar, dan itu adalah fenomena yang ingatkan oleh Allah. Orang yang mereka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Sesat. Tentu untuk mengatakan sesat ya harus ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya gimana cara menyesatkan itu, cara memvonis sesat? Luru ping luru kuwi patennya ya papat. Nek ada orang menyimpulkan 2 kali 2 itu selain 4 sesat, itu sebagai standar. Kalau nggak ada standarnya ya nggak bisa kita untuk menilai seseorang. Wong tugasnya seneng nyesat-nyesatkan, bukan seneng nyesatin, dia sesat ya sesat. Nah, apa guru mau dibilang nanti guru tugasnya nyalah-nyalahkan? Ya kalau salah gimana? Masa dibenarkan? Tinggal Anda tahu nggak standarnya yang benar kayak apa?
Para ulama ini tugasnya demikian. Dan ini merupakan bagian penjagaan Allah SWT. Termasuk diantaranya yaitu meneliti sanad yang dikatakan hadis atau riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi maupun para sahabat. Siapa riwayatnya itu siapa? Tugas ini bagi sekalian tugas yang super sangat berat. Sehingga dalam perkuliahan ada namanya ini jurusan ilmu hadis. Hadis juga ada yang fikih hadis, ada yang fikihnya jadi hadis jurusan rawi-rawi. Ini membahas tentang para rawi-rawi. Ini jihad yang besar. Dan memang itulah adalah termasuk tugas pokok menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kok ribet tuh masalah rawi-rawi itu? Ya memang ini dasarnya di sini. Kita itu nanti bisa pakai atau enggak itu tinggal kesimpulannya sahih atau enggak. Lah yang untuk menggarap sampai bisa memutuskan ini sahih atau enggak itu butuh ilmu sendiri dan butuh orang yang khusus sendiri. Kita tinggal templok kalau kita ini tinggal pakai itu mana sahih mana dhaif itu kembalinya kepada ini ahlinya, tapi itu dibutuhkan secara khusus. Para banyaknya pemalsu riwayat dan itu diakui dalam sejarah dan terbukti dalam sejarah, sehingga ada orang sindik membuat hadis palsu sampai puluhan ribu, bukan hanya berapa gelintir butir atau berapa butir hadis, puluhan ribu. Sehingga bagaimana para ulama berjuang mati-matian untuk memisahkan ini semua riwayat-riwayat tersebut. Ini termasuk bagian penjagaan Allah Ta'ala, sehingga agama ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keautentikannya, keorisinilitasannya itu sampai akhir zaman terjaga oleh Allah taala. Di antaranya dengan Allah munculkan para penghafal Quran, kemudian para penjaga agama, para ulama yang tidak pernah putus-putusnya. Ini adalah bagian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka diantaranya bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah berkaitan dengan yaitu masalah harus benar dalam kita bersumpah. Maka diantaranya pengakuan kepada Allah itu ya kalau bersumpah dengan nama Allah, termasuk diantaranya kalau kita mendapatkan orang bersumpah dengan nama Allah di hadapan kita atau kepada kita, harus kita benarkan.